Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan memulai program baru kita pada kali ini, yaitu Posan Podcast Santriwati. Wih, tepuk tangan dong. Ini program perdana kita ya. Ya, bener banget. Sip sekali. Apa namanya tadi? Posan. Nih kayak di sini ya, Posan, yaitu podcast Santriwati. Penonton kita banyak ya. Iya, banyak banget Dari ini. mulai anak bayi sampai ada semua. Oke, gokil. Oke, Mbak Datut, silakan sebagai host. Ya, Kita ngobrol apa saya di nih? sini sebagai host dan kita kedatangan bintang tamu pada kali ini, yaitu Cak Fandi dan Mbak Fitri. Wih, bintang tamunya siapa nih? Ini bintang tamunya kebetulan adalah ketua pondok dari Pondok Pesantren Darussalam, Wih, yaitu Mbak Fitri. Ketua pondok, tepuk tangan dulu dong. Merasa spesial. Rasa spesial. Soalnya jarang ya kayak gini. Iya. Jarang sekali. Loh, oke. Iya. Bintang tamu yang satunya ini menyambut diri sendiri nih ceritanya. Ya, kalau bintang tamu yang satunya ini namanya Cak Fandi, yaitu Lurah Pondok. Lurah Pondok. Iya. Enggak tepuk tangan nih. Oh, ya, tepuk tangan. Modelnya kalau Lurah Pondok tuh harus dipaksa ya tepuk tangannya. Yang malah pengen ditepuk. Iya. Siap. Terima kasih. Pesan kali ini kita karena program baru, jadi kita kedatangan tamunya juga langsung dari ketua pondok dan lurah pondok. Jadi kita akan membahas tentang keseruan di pondok, kegokilan di pondok, dan kelucuan yang ada di pondok. Oke. Mungkin ini bisa jadi motivasi ya Mbak Dadut. Bahwa di pondok itu nggak cuma serius gitu loh. Maksudnya Iya, itu nggak cuma bener hafalan, banget. ngaji. Itu di pondok juga ada lucunya ya. Iya. Ada lucunya, ada gokilnya, ada serunya. Sehingga nanti teman-teman yang nonton, siapapun yang nonton Posan ini ya. Siapa tahu yang awalnya itu nggak niat mondok. Karena mondok itu mungkin wah menakutkan gitu. Kayak horor. Kadang tuh mungkin banyak banget pikiran yang pondok itu kayaknya Banyak takut gitu. hafalan gitu. Banyak hafalan. Ya memang banyak sih ya. Tapi di sela itu pasti ada kelucuan dan keseruannya sendiri pasti dari pondok ada. itu. Ya, benar Oke. banget. Jadi kita akan mengulas beberapa keseruan dan kegokilan yang ada di pondok. Ya benar Mbak Fitri? Benar sekali. Ya, karena Mbak Fitri ketua pondok yang udah berapa tahun Mbak Fitri di pondok? Belum ada setahun Belum ini. ada setahun. Belum ada setahun ya. Sudah dong. Oh, ketua pondok? Oh, kalau Atau jadi ketua jadi pondok ketua masih Masih belum ada setahun. Iya, masih belum. Ya, belum ada Ya, setahun. tapi karena Mbak Fitri mondok di sini udah kayaknya 2 tahun, mungkin banyak keseruan yang udah Mbak Ya Fitri alami pasti. di sini. Mungkin bisa di-share ke pemirsa Posan. Apa sih keseruan? Mungkin bisa gokil, bisa lucu, bisa seru banget. Dari ketua pondok versinya gimana? Mungkin bisa yang alumni disebut juga tuh waktu alumni gimana. Terus ini kan ada santri baru juga ya Mbak Datut ya. Nah itu bisa diceritakan nih keseruan santri baru masuk. Mungkin lucu-lucunya apa gitu. Monggo Mbak Fitri. Mbak Fitri. Jadi tuh biasanya kalau menjadi santri baru itu masih malu-malu gitu kan, Iya. sama area pondok itu masih adaptasi gitu. Nah kebetulan waktu saya menjadi santri baru tuh ya, masih sekitar 3 bulanan menjadi santri baru, tuh gokil banget sih. Gokil banget. Gokil itu. banget. Kebetulan Apa ini? Ini kita dengerin nih. kita Gokilnya dengerin gimana ya. ini? Kebetulan itu waktu ada Ramadan, mau Ramadan, persiapan Ramadan. Ya. Kebetulan tuh ada dari sekolah program Ponrom mau ke pondok kan. Iya. Nah, singkat cerita tuh anak-anak semua tuh pada persiapan Oh ini kayak berarti anak-anak sekolah ini punya program di pondok waktu Ramadan. ya, Enggak ini penonton semua kan belum mesti tahu ini. Ponrom itu maksudnya ya pondok Ramadan. gimana tuh? Jadi anak-anak sekolah, teman-teman Iya. sekolah itu Jadi anak-anak sekolah itu semua itu di pondok sini untuk pondok Ramadan. cowok cewek. Cewek doang. Oh yang cewek. Ya, kan ini Oke. pondok khusus cewek kan. Berarti siswi ya? Iya, Oke. siswi. Gokilnya di mana tuh? Nah, waktu itu lagi puasa-puasa tuh ya. Ya. Mungkin mokel? Enggak. Katanya gokil. Mungkin kurang gokil kayaknya. kurang gokil. Kurang gokil lagi. Kurang gokil. Apa ini? Wah. Berarti kalau kurang gokil kemungkinan habis sahur langsung mokel tuh. Kurang mungkin ya. Kurang lagi ya. Oke. Nah, itu kan lagi ada Gusnya adalah Cak Wandi. Masih ingat nggak Cak Wandi? Yang mana itu? Oh, lupa teman-teman ternyata. Yang mana? Nah, Apa nih mau kebetulan gitu? nggak gitu. enggak. Kebetulan Ini masih waktu- menerka ini yang mana kira-kira waktu ceritanya? lagi menain apa Menain alarm apa ya? kalau nggak salah. Menain Emang di pondok alarm. ada alarm? Ada dong. Kita Alarm. pondok kita gacor, Bos. Oh. Di mana ya? Di mana itu? Di asrama Bilqis Oh, kalau nggak salah. alarm yang kayak pemadam kebakaran tuh. Betul sekali. Yang bunyinya tuh gitu. Benar sekali. Bentar, Keluar bentar, pondok bentar, itu. Ada pondok yang
kebakaran gitu. Wah, Gimana emang ya? agak lain pondok kita gacor, Bos. Iya, gacor. Gimana kata-katanya? Di pondok kagak ada alarm kayak sirine kebakaran, mana main. di pondok kita ini ya, kalau bangunin tuh kalau ada acara tertentu itu nggak cuma keplok-keplok ya, nggak cuma ayo bangun gitu enggak. Kurang asik. Ya itu pakai sirine kebakaran loh. Jadi masa kayak gitu-gitu masa ada yang nggak bangun gitu ya? Oh, ada dong. Tetap ada kayaknya. Itu gokilnya di mana tadi? Nah, gokilnya tuh kebetulan lagi kerja sama puasa nih. Sak mandinya lagi di atas plafon nih ya kan. Saya di bawah, kan pakai HT tuh, kontek-kontekan. Itu mah nggak play ini video. Bravo minta tolong matikan saklar listriknya. Ya. Menduga ini Nah, apa ini? udah matiin tuh. Nah, kebetulan tuh kan lagi ndelahom tuh. Ya, Gak ya. konfir tuh. Gak konfir. Udah nunggu lama. Nah, si Cak Pandinya tuh kontak lagi. Bravo Ya dan sudah. jadi aku Cak Pandi posisinya di atas loh. Iya, di atas. Di atas plafon. Saya ikut nggak sih? Ikut yang Ikut nggak itu waktu itu? Lupa. yang Ikut plafonnya ya? jebol gak sih tuh? Ya jebol. Oh iya. Jebol. Itu posisi masih di atas tuh. Jadi Iya. kan gelap. Di atas tuh kan kayak lorong menuju Sirotol Mustaqim ini. Iya, betul itu. Kalau kita salah injek langsung. Banyak rintangan di Iya. situ, jadi harus hati-hati. Jadi kita kalau naik ke atas itu bayangannya jembatan Sirotol Mustaqim itu mesti. Jadi kalau mau latihan bisa di atas. Di atas plafon. Betul. Salah injek, bisa. bor itu. Bedanya kalau Siratal Mustaqim di neraka ya. Ya, jadi kalau Ya. Siratal Mustaqim itu langsung nyemplung ke neraka, Iya. tapi kalau ini ke lantai. Nyemplung. Oh iya. Nyemplung Tapi ke udah atas. belajar, udah simulasi tuh. Minimal benyut ya. Iyalah. Oke, Gimana tuh? Gimana tuh waktu di atas tuh? Nah, waktu tadi kontek-kontekan, kan si Capannya bilang, Yeah. Bravo sudah. Nah, saya nakemnya udah nih, dinyalain lagi. Terus, udah, tak nyalain lagi. Terus gini, Cak Pandi sampun. Ya tuh, kebetulan nakemnya Cak Pandi tuh udah dimatiin kan. Lagi benain listrik. Langsung kesetrum tuh. Mana ada si santri baru Oh yang itu kena berani. listrik tuh langsung Allahumma sholli ala Muhammad. Kebetulan bisanya santi nyetrum. Ya Allah. Ya masalahnya gini Mbak Datu, tak potong dulu ya. Masalahnya itu, wah ini memang ketua pondok tergaplek ini. itu nggak tahu ya di pondok lain ada apa enggak. Masalahnya itu kita masih di atas genteng. Terus ada kabel kan yang nggak ada ininya, kekupas lah. Ya. Kabel itu yang memang sengaja dikupas, Oh, jadi kita jadi nyambung yang lah. besinya doang Ya, itu. besinya itu kelihatan. Terus yang namanya PLN itu kan 220 volt, kalau kena tangan kan ya gimana kan, bayangin. Masa ya kena PLN cuma gini. Nggak mungkin. Dan itu di atas plafon loh. Di atas plafon. Jadi posisi gelap di atas plafon. Terus bawah HT kan, bawah HT kita duduk itu di sela-sela kayu. Jadi udah megang betul. kabel itu kita udah takut kalau nanti sewaktu-waktu kesetrum nanti jatuh kita. Ya. Itu Tapi Cak Pandi kenapa nggak jatuh? Ih, doanya jangan. Lagi nggak? Pertanyaannya gokil juga ya. Kenapa nggak jatuh? Iya, nanti kan jatuh. Kan pegangan. Oh, itu langsung kena listrik tuh. Jadi masih nyala kondisi. Itu kebetulan tegangannya tinggi ya, langsung ke Ya 220 volt. Ya alhamdulillahnya masih inilah kita nggak ke Sirotol Mustaqim beneran itu. Alhamdulillah. Loh, iya beneran itu. Masya Allah di atas. Bisa mati aja. Jadi kita langsung hadruan di atas tuh. Terus gitu Allah masalah Muhammad. Oh itu marah-marah betul tuh. Ya, marah-marah tuh. Jadi Marah-marah itu. kebetulan Capannya di atas, hanya di bawah tuh udah deg-degan tuh. Gimana gitu. Itu ngomel tuh. Cak Pandi di atas plafon itu kan ketutup plafon ya. Ngomel itu mungkin anak-anak yang di bawah tuh dengernya cuma gitu. Padahal nggak tahu ya sebenarnya. Ya. Mana ada sih santri baru yang berani nyetrum Gusnya tuh. Ya. Wah, gokil banget sih. Itu disengaja nggak sih? Enggak sih sebenarnya. Kalau andai aja Cak Pandi nggak Mendemekkan. nggak mendemekkan, Apa? mengecolkan. Mengecolkan. Ya, Mengecolkan. kalau Cak Pandi nggak mengecolkan itu mungkin Cak Pandi. Tapi kalau ini biasa Mbak Datut. Kalau di pondok mungkin sandalnya Gusnya atau kiainya atau ustazahnya itu digosok tuh mungkin bukan biasa juga sih. Ada lah kayak gitu ya. Ada. Nah ini masalahnya di atas plafon ada ustadznya lah di atas plafon disetrum. Itu udah keterlaluan banget sih. Itu gokil bin gaplek itu. Apalagi lagi Ramadan tuh. Lagi Ramadan, betul. capek-capeknya, lagi haus-hausnya. Itu lagi puasa ya? Kesetrum. Lagi puasa. Mungkin Cak Pandi Gokil banget. Cak Pandi di situ mokel listrik. Iya, tapi dapat alhamdulillahnya ada hikmah lah.
Apa itu? Kan siang-siang tuh ya. Siang-siang Iya. kita energi kan otomatis sahur kan jam 3 nih. Iya. Ya kan? Habis kesetrum tuh balik lagi. Full power. Oh, saya dapat kekuatan. Ya tapi dari jangan itu. sering-sering. Jangan sering-sering. Oh, mungkin kalau Ramadan bisa dipraktekkan. Yang ada nanti nggak tambah semangat, lemes bos. Namanya kesetrum. Ya itu gokil emang. Ada lagi mungkin cerita ini gokil di pondok. Itu waktu masih ada teman-teman alumni ya? Masih ada teman-teman. Masih ada. alumni. Jadi info di pondok kita ini baru lulusan pertama ya. Ya, Lulusan pertama. Makanya alumni ini kita bahas di posan pertama ini karena emang baru ya lulusan pertama. Iya. Lulusan pertama. Ini teman-teman yang ini Mbak Fitri sama Mbak Datut host juga ini. Ini OTW lulusan kedua ya? Ya. Lulusan Saya, kedua. saya. Oh iya Mbak Datut. Nih, Iya. legend lah. Kita tepuk tangan dulu lah legendnya. Sesepuh Darussalam ini. Sesepuh ini ya. Udah mondok berapa tahun? Sungkem. Alhamdulillah. Alhamdulillah 2 bulan. Ya enggak lah. Ya, oke. Ada apa lagi nih? Jadi ketua pondok apa sih keseruan-keseruannya? Selain tadi yang kejadian-kejadian gokil. Oh, mau Apa? tanya. Kan Gimana? ini kan ketua pondok kan masih ikut campur ya sama kegiatannya santri baru Iya, gitu kan benar. masih Oke. dipandu gitu ya. Iya. Oke, Kelucuannya santri baru atau keseruan santri Oh baru? iya, itu santri apa baru kira-kira, mungkin. Mbak? Santri baru gimana tuh? Ya. Pasti kan masuk mungkin ada yang nangis tuh atau gimana tuh menurut ketua pondok gimana? Itu tuh ada santri baru kan kebetulan. Nah, Ya, memang ada biasa santri baru. ya, biasa kan kalau santri baru kalau awal-awal gitu kan nangis lah gitu, Ya, ya. rindu orang tuanya. Ya, wajar lah ya. wajar. Iya, itu. wajar. Dulu hostnya juga rindu gak sih ke orang tuanya? Alhamdulillah ya. Tapi nggak nangis ya? Nggak nangis. Insya Allah. Nah itu ada satu anak tuh nangis-nangis pengen pulang. Nah kebetulan temannya yang lainnya tuh nggak nangis. Jadi yang nangis tuh digojloki gitu loh. Tambah dihabisin. Iya, digojloki kan. Biasanya kalau normalnya tuh kayak udah ya sabar nggak apa-apa. Itu tambah punya mungkin temannya. kamu nangis gitu. Iya benar sekali tuh. Kamu nangis tambah kenapa kan nangis? mungkin nangisnya. Enggak. Enggak. Oh. Itu kan mungkin temannya ngiranya tuh nangis karena rindu orang tuanya. Ternyata enggak. Oh ternyata enggak. Enggak tuh ternyata. Kecepit pintu. Oh, tidak. Kenapa? Terus Ternyata. apaan nih? Pengen gacoan. Pengen. Dia bilang nanti kok Jadi santri baru, mohon maaf nih, santri iya. baru masuk pondok nangis, ketua pondok dan pengurus ngira ini Iya. kangen ibunya, Dan kangen bingung. ayahnya. Iya. Ternyata enggak. Enggak. pengen gacoan. Pengen gacoan. Gacuan tuh bagi yang nggak tahu itu loh, apa namanya? Mie. Mie Iya, gacuan yang viral antri itu. itu yang viral ya. Sampai segitunya itu. Sampai nangis-nangis. Gini, Nangis nanti kalau sambangan aku minta gacoan 20 ke ibuku gitu. Dan sudah beneran. Belum. Padahal udah sambangan tapi belum dibawain loh. Mohon maaf santri yang bersangkutan masih ditagih ya. Ya, masih ditake gacoannya. Gacoan 20 ya Bagiin 20. katanya. Ya, jadi kita masih menunggu ya. Ya alhamdulillah loh kalau disedekahin kan kita doakan semoga rezekinya lancar. Ya kita nggak ngarep ya. Tapi kalau dikasih ya. Alhamdulillah. Itu juga boleh tuh. Ya, itu berarti sampai segitunya ya. Ya, Gacoan itu. jadi semua satu asrama tuh ngiranya Itu nangisnya sehari itu apa beberapa hari? beberapa hari. Wih, beberapa Hari itu. beberapa hari gara-gara gacoan. Gacoan. Gokil banget sih. Santri dulu nggak pernah ada loh kayak gitu. Ada. Tapi kan bukan karena gacoan. Enggak, Bukan karena gacoan. Mungkin nangis karena rindu ibu. Ya itu rindu gacoan malah. Gacoan. Rindu HP itu ada dulu, rindu HP. Jadi dari sebelumnya mondok, tiba-tiba mondok nggak bawa HP kan, itu wajar lah. Wah itu gara-gara gacoan ya, gokil banget itu. Gacoan. Udah Mungkin fans beratnya gacoan. udah menyatu dengan gacoan. Gacoan. Nah, jadi mie menyatu sama manusia gitu. Ya udah kalau nggak makan gacoan tuh nggak bisa hidup gitu loh. Mungkin. Tapi kamu sebagai ketua pondok ya Fitri, ini si santri baru ya kamu Ya, ceritain. santri baru. Santri baru ini tadi setelah ya proses nangis lah dan macam-macam itu. Sekarang dia betah nggak kira-kira menurutmu di pondok? Alhamdulillah sudah betah. Sudah betah ya? Sudah betah. Udah ikut hafalan dan Ya udah macam-macam. ketawa-ketawa sama teman. Udah ketawa. Udah nggak nangisin gacoan lagi. Nggak Bang. sampai mimpi gacoan gitu nggak ya? Boten. Cuma di awal berarti. Wah, gokil. Gimana host? Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan?
Oke, jadi cerita Mbak Fitri tadi termasuk cerita yang gokil untuk Gokil. santri baru Gokil sekarang banget nggak sih? Ya. Kalau untuk santri lama ada lagi nggak Mbak Fitri? Santri lama banyak mestinya ya. Banyak. Saking banyak yang lupa ini. Banyak yang lupa. Banyak lupa. Saking banyaknya banyak yang lupa. Tapi lepas dari itu, sebelum mungkin Mbak Fitri cerita lagi ya nih ya. Nih, Cak Panti sebagai narasumber juga, nih ngasih info bahwa ya itu tadi kembali di pondok itu jangan dibikin stres ya. Gitu Iya, loh. Banyak cerita-cerita lucu, gokil bersama teman-teman di pondok yang mungkin awalnya itu baru mondok sedih dan macam-macam, paling sebulan 2 bulan udah hilang ya. Ya Ya, udah udah hilang. hilang. Udah hilang. Ya, karena kalau udah dapet teman yang seplek itu mah. Ya, seplek. Seplek. Bahasa Inggris ya itu kan? Bukan sih, lebih ke Rusia. Oh, Rusia. Ya, Seplek. padahal yang enggak sih. Jadi seplek gitu ya. Ya, kalau udah temen seplek itu pasti ini ya, udah asik ya. Iya asik banget. Jadi kalau anak-anak yang mau mondok itu kayak takut nggak punya temen itu salah besar. Salah itu. besar. Salah besar. Salah Nggak besar. mungkin di pondok nggak ada temen. Iya benar Ya. banget. Apalagi yang ngira nanti di pondok bakalan dibully sama senior Wah, enggak. Nggak salah, ada. Malah saya sebagai senior yang berbaik hati itu saya suka banget kalau ada senior baru. Iya, soalnya So dipalain gak sih? Enggak niatan gitu. Tapi hanya kemauan bukan niatan. Kemauan, itu bukan niatan. udah strategi dari santri lama ya. Iya, Kayak gitu. kalau ada santri baru itu Dideketin gitu. Iya. Jajannya Itu minta dong. antara senior atau nggak play sih, beda tipis. ya gitu. Enggak senior itu. Iya, biasanya ada santri baru nih bawa jajan tuh, gitu. Tapi nggak usah takut kayak gitu itu termasuk Nah, keseruan juga itu. seruan ya. Iya. Jadi kalau anak-anak kalau apa tuh namanya mau mondok tapi takut itu nggak usah lah. Hoax itu, hoax. Banget itu. Hoax, nggak ada. Pondok itu seru kok, asik. Pondok Tapi seru. lebih daripada kalau gitu mending kita apa namanya dengerin ceritanya Mbak Fitri awal pertama mondok. Emang Mbak Fitri Oh iya, iya. takut Oh, iya, juga? Boleh itu, boleh itu. Boleh. Awal cerita mondok ya? Iya, awal oh boleh cerita boleh itu. mondok. Pertanyaan yang keren tuh. Tuh penonton mungkin bisa dikasih tahu Mbak Fitri. Iya, Awalnya iya. gimana tuh? Iya awalnya gimana sih Mbak? Kok kamu bisa mondok terus jadi ketua pondok Iya, sekarang iya. gitu? Gimana coba? Jadi itu sebenarnya mondok itu pengen udah dari dulu memang pengen mondok gitu. Dari lahir? Enggak. Enggak dari dulu kapan? Enggak, dari kelas 5 lah, kelas 5. Dari kelas 5-an, Itu oke, kan oke. udah pengen mondok tuh. Kenapa pengen mondok? Ya karena kebetulan kan di rumah kan ada HP kan itu. Nah, itu nggak pegang HP, mungkin nggak pegang HP waktu tidur sama sekolah doang tuh. Oh, sampai Jadi, segitunya ya? Iya, kemana-mana pegang HP. Sampai Jangan mungkin- pacaran sama HP. Oh iya, ngomong sama HP, bahkan mungkin kamar mandi, iya kamar mandi bawa apa itu? Bawa HP. Benar. Bawa HP. Sambil kira-kira duduk ngapain gitu. Iya. Smedi. Ya semedi. Ya lanjut Mbak Fitri. Nah, kebetulan tuh lagi malam-malam kalau nggak salah tuh lagi enak-enak scroll TikTok. Ya. Tahu TikTok nggak? Nggak tau. Nggak tahu kita. Iya. Kita Nanti- kebetulan kita itu anak zaman megalitikum ya. Nggak tahu. Yang ada Kita aja baru tahu mic kali ini ya. Oh iya. Masih zaman dinosaurus nggak sih? Iya. Alhamdulillah itu belum ada manusia nggak sih Mbak Fitri? Oh ya. Ya lanjut Mbak Fitri. Lanjut Gimana? ya kita tahu lah tahu TikTok. Oke, terus TikTok. Nah, lagi enak-enak scroll TikTok tuh keluar FYP tentang anak yang mondok. Lagunya yang itu loh, Tahfidz. perdamaian bukan? Oh, itu lagu yang cocok buat backsound Palestina sama Israel lah Oh ya. iya, Biar damai gitu. Damai. Bukan itu ya, bukan lagu itu ya. Bukan. Lagu Mungkin Tahfidz perdamaian. hostnya tahu yang lagu Tahfidz Yang ini, itu. yang wahdana Oh, itu. bukan. Salah besar. Oh, bukan juga. Salah besar. Bukan juga. Apa terus Apa lagunya? tulisan Mbak? Mungkin hostnya tahu. Nggak tahu. Yang mana yang lagunya itu? Oh, Enggak, ini beneran enggak tahu nih Cak Pandi. Lagunya yang lupa. mana? Aku udah lupa, Cak Pandi aku nggak lupa. tahu sih yang viral itu loh. Awalnya gimana? Apakah Jadi itu kayak gini. Hah? Yang gimana itu? Gimana Mbak Fit? Yang gimana tuh? Oh, lupa, kebetulan saya juga lupa itu. Awalnya nadanya sama liriknya gimana tuh? Saya sampai nangis itu. Iya gimana? Ku Oh, benar sekali. Oh, belum. benar sekali. Oh, belum. belum dimulai. Iya. Ku putuskan. Oh, iya, benar sekali teman-teman. Putuskan. Emang nadanya melo itu. Iya, melo. Oh iya tahu. Terus tuh videonya tuh memakaikan mahkota kepada orang tua. Ya. Nah, benar sekali. Kalau nggak benar salah sekali. itu seliweran di FYP nggak cuma TikTok itu kebanyakan videonya isinya anak-anak yang dari pondok wisuda. Ya, Wisuda Betul. Tahfidz. Betul. Iya iya. Gak Mbak Fitri terinspirasi dari situ? Benar Berarti sekali. lihat di Iya. beranda FYP. Lihat. Nah, kebetulan lagi enak-enak scroll TikTok nih. Terus FYP tuh video itu. Jadi pengen bawa Al-Qur'an terus di wisuda gitu loh pakai mahkota. Oh, tak kira tadi FYP pengen gitu, bukan pengen mondok, pengen diriin pondok di rumah.
Agak lain. Agak lain. Berarti apa? Pengen wisuda bawa Al-Quran? Iya, gitu. Wisuda tok tapi? Ya. Nggak hafal Al-Quran? Nggak tahu kalau itu ya. Itu kan soalnya video pondok lain kan. Iya. Jadi kita nggak tahu. Nah, jadi tuh pengen tuh kebetulan di lingkungan rumah saya tuh kan masih belum ada tahfidz, hafidhah belum ada. Oh, belum ada memang Belum ya? ada. Oke. Emang di mana tuh Mbak rumahnya? Di Ampel. Di Ampel. Di Ampel. Di Ampel. Ampel. Ampel itu mana Mbak? Ampel itu mana? belum Sunan selesai. Ampel. Masya Allah. Sudah. Iya berarti wah mulia sekali ini. Sunan Ampel. Di Ampel mana? Ampel mana nih? Ampel mana? Ampel Gading. Oh masih ada lanjutannya. Ampel Di Ampel Gading. Ampel Gading itu sebuah desa yang agak di atas ya posisinya. Iya. Agak di atas. Kebetulan itu yang Enggak di hidup langit juga. yang hidup di sana bukan hanya manusia. Ya itu di mana-mana sama lah. Enggak cuma Ampel Gading sama. Di sini juga bukan manusia toh. Iya. Ya. Mohon maaf Pak RT ya. Nih warga Anda ini memang agak lain, kamu agak lain. Santai aja dong, RT-nya saudara sendiri kak. Oh gitu. Woi, orang rupanya dalam nih, ini. Bos. Orang dalam Orang nih. dalam. Nanti bikin KTP enggak foto nih. Terus kena ngapain? Hah? Ya kan orang dalam. Jadi ngapa-ngapain ya udah nggak apa-apa. Kalau nggak ada fotonya ada gimana tuh? Om. Ini. Bilang aja Pak Le gitu. Nah, itu. Oke lanjut. Lanjut. Oke lanjut. Dari mana tadi? Dari mana ya? Keinginan mondok dari FYP. Oh ya, di FYP. FYP TikTok. Nah, kebetulan di lingkungan tuh nggak ada, masih belum ada yang hafidhah gitu. Oke. Jadi pengen tuh kayak menciptakan di masyarakat itu ada hafidhah gitu. Lah Mbak Fitri sendiri sekarang tahfidz juga? Tahfidz. OTW ya? Ya, Wis, OTW. kita doakan lah. Kita doakan Mbak Fitri ini bisa tahfidz hatam lah ya. Amin. Kalau nggak bisa minimal 15 juz lah. Minimal tuh. Ayo. Maka setelah mondok di sini mau mondok lagi. Keinginannya sih Kayaknya harus lah. mau mondok lagi. Minimal maksimal hafal Quran, Bos. Senggol dong. Itu dong cuak. Cantik doang nggak bisa ngaji mana? Wes, Diulangi. Gimana tadi itu? Cantik doang nggak bisa ngaji mana? Cuak. Wah, keren tuh. Cantik doang. Kakak bisa ngaji. Wah, harusnya gitu emang ya sekarang. Ya. Oke. Oke, jadi setelah keinginan pengen apa tuh namanya pengen jadi hafidhah di kampungnya itu, setelah itu Mbak Fitri pengen keinginan mondok gitu Mbak Fit. Ya, keinginan mondok tapi masih belum tahu mondoknya di mana gitu. Masih ngelambiar ya? Ya, masih ngelambar yang Sempat tahu pondok kita Darussalam ini dari siapa? Kan Nah, tadi masih ngelambiar. ya. Kok tiba-tiba milih pondok ini? Itu dipilihin ibu, ayah atau kamu tiba-tiba mimpi malam hari gitu Darussalam gitu? petunjuk dari Allah Petunjuk gitu. dari Allah. Itu gimana ceritanya? Nah, kebetulan tuh kan punya kakak laki-laki. Nah, kebetulan punya temen laki-laki juga yang mondok gitu. Temennya Mas. Iya, Oke. temennya Mas. Kan juga dicariin pondokan tuh. Udah 2 pondokan kalau nggak salah di Malang. Iya. Tapi nggak tahu kenapa Oh, di saya nggak Malang? mau. Tapi udah tahu nama pondoknya apa gitu udah sempet ini. Iya, sudah lupa juga Oh sekarang. lupa juga. lupa. Tapi udah sempet di ini ya. Oh ini ada pondok ini. Iya, pondok ini, gitu. sudah. Oke. Kenapa nggak mau Mbak? Gak tahu kayak gak mau aja gitu. Mungkin karena jauh atau gimana atau karena asraknya mungkin takdirnya di sini. Iya, gitu. mungkin. Akhirnya udah di sini mungkin ya. Jadi tuh waktu di sekolahan semua satu kelas sudah dapat sekolahan nih. Tinggal saya yang belum. Udah Kasian bingung dong. belum? Ya. Oh berarti semua teman-teman udah semua. Udah Tinggal Mbak semua. Fitri yang belum. Iya. Jadi terus ada guru nyamperin. Kira-kira tuh jam 10. Jam 10 tuh bilang kalau masih ada pendaftaran di sekolah MTS. Oh, oke. MTS. Oh berarti itu benar-benar hari itu juga Ya ya? hari itu juga. Oh oke. Jadi jam 10 itu gurunya bilang kalau masih ada Jadi pendaftaran Jam MTS. 10 kamu masuk nih daftar. Oh enggak, jam 10 dibilangin jam 11 berangkat. Berangkat terus jam 12 keluar. Iya. keluar dari lingkungan sekolah. Pulang maksudnya Iya, keluar tuh pulang. Pulang dari gerbang sekolah kan keluar ya. Nah, kebetulan tanya-tanya tuh di MTS-nya tuh ada pondokan apa tidak gitu. Nah, kebetulan tuh gurunya juga menjelasin kalau ada pondokan khusus putri. Oh, Gitu. dari situ. Oke. Terus udahlah pulang ke rumah nih saya padahal belum waktunya pulang karena takutnya kan nggak dapat sekolahan tuh. Udah izin sama gurunya udah dibolehin. Akhirnya pulang terus bilang ke ibu,
Bu mau sekolah di sini gitu. Akhirnya langsung berangkat. Oh, Iya. nangis gak tuh? Nangis gak tuh? Nggak ngapain nangis? Oh, sedih gitu enggak atau wajah yang sad gitu? Oh nggak sama sekali. Enggak, wajah datar minimal? Iya datar. Tunjukin kamera, wajah datarnya gimana? Tahan dulu. Tunjukin ke kamera wajah datarnya ketika mau mondok gimana tuh? Tunjukin ke kamera tuh. Biar diedit Gak tuh bisa, mukanya. ini udah. Janganlah, ayo tunjukin ke kamera. coba. 1, 2, 3, tunjukin kamera wajah datar. Nah, ini wajahnya Mbak Fitri ketika mau mondok kayak gini. Nanti editor diedit ya, gitu. Oke. Oke, lanjut lagi, Mbak. Kebetulan tuh habis daftar dari MTS, Mm-mm. langsung menuju pondok ini. Oh, berarti langsung udah Langsung. mantep itu udah mantep posisi atau masih nanti di pondok gimana gitu? Masih bingung sih kan sebenarnya dari dulu-dulu pengen mondok. Nah, Iya. kebetulan waktu mau mondoknya udah ada keraguan. Oh, Loh, tapi jadi udah goyah imannya. Iya udah goyah iman. goyah. Beda loh kalau goyah iman ini itu menyangkut Islam loh. Tapi gampang kok kalau misalkan menyangkut iman kan kalau imannya tipis syahadat lagi ya. Iya. Asyhadu an la ilaha illallah gitu. Islam. Islam lagi gitu. Tara login. Kan memang syaratnya kan harus syahadat kan? Iya. Gitu. Oke. Jadi lumayan panjang ya kisahnya. Ya, lumayan panjang. Lumayan panjang. Jadi tuh udah sempet daftar di sini. Hmm. Terus kan tinggal nunggu masuk ke pondok kan. Itu udah kayaknya aku nggak jadi mondok deh gitu. Kenapa? Oh, sempet kayak Iya gitu. sempet kayak gitu. Padahal sebelumnya tuh udah tekadnya besar banget untuk mondok. Tapi tiba-tiba waktu Sempat nunggu, ditimbang itu tekadnya berapa kilo gitu. Kan besar gitu. Bisa gitu. Ya, siapa tahu bisa dikiloin ke siapa? Pak Edi Rosok itu. Siapa itu? wah bahaya itu bahaya. Siapa itu? Itu kebiasaan santri kita kalau ada barang yang nggak guna dirosokin ya. Iya. Tapi yang belum pernah kita coba adalah merongsok masa lalu. Belum pernah itu ya. Kan kalau kardus apa itu kan udah biasa ya. Masa lalu yang udah nggak guna itu dikiloin, ditimbang, coba lah sekali-kali. Belum pernah kan? Coba. Nah coba itu. Ya. Mungkin nggak ada harganya. Hasil ujian lah minimal. Hasil ujian yang dapat 20 itu dikiloin. Emang kertas dikit. Kan lumayan buat bungkus kacang tuh. Oke, jadi lumayan panjang Jadi itu. kalau Mbak Fitri Gimana? pas udah di sininya itu gimana? Udah. Udah masuk tuh ke pondok, terus gimana itu ceritanya? Jadi awal-awal Masih tuh goyah apa enggak imannya? masih kayak Hamin berapa jam mau ke pondok itu udah kayak mau kabur dari rumah gitu. Udah aku nggak mau mondok gitu. Tapi Oh. kan ya gimana udah Oke. daftar terus tekad dari dulu udah pengen mondok. Jadi ya dijalani aja. Ya. Oke. Nah, kebetulan tuh waktu di pondok kan sudah menata barangnya tuh dari baju terus peralatan-peralatan lainnya udah disiapin di lemari. Mm-mm. Terus orang tuanya mau pamit. Iya. Itu nggak nangis. Oh, tapi sampai beberapa hari kemudian pasti nangis lah. Nangis, itu Nangis. udah Nangisnya nangis kenapa banget. itu? Pengen Itu juga pulang. penonton nih. Pengen gacoan juga. Ini Enggak dong. enggak. Beda. Enggak, Bos. Ketua pondok masa nangis gara-gara gacoan? Kalau nangisnya gara-gara apa kalau Mbak Fitri? Pengen pulang rindu orang tua. Rindu orang tua. Memang nangisnya karena rindu. Iya, bener kan. Kalau ini masih normal ya? Itu ada rumor tapi nggak tahu betul apa enggak ya. Karena kita di posan jadi mungkin bisa sambil ngobrol lah. Itu bener apa enggak? Ada rumor di kalangan santriwati itu Mbak Fitri dulu kalau nangis itu pengen disuapi sama mama. Itu betul nggak tuh? Itu ada rumor kayak gitu tapi nggak tahu Pandi betul apa enggak itu. Itu sampai kayak gitu. Jadi nangis itu bukan karena kangen, pengen disuapi mama. Iya, benar sekali tuh. Jadi tuh kadang-kadang kalau makan tuh Oh, itu pengen benar berarti ya? disuapin. Iya, benar. Bukan gosip ya, bener berarti. Bukan, benar Oh, benar sekali alah. tuh. Baru tahu nih, baru tahu kita, baru tahu. Bahkan udah 1 tahun di pondok waktu liburan di rumah juga masih disuapin kak. Wah, gokil. Tapi nggak apa-apa lah, itu disuapin seorang ibu itu kan suatu Nikmat, kasih sayang. kenikmatan Iya nikmat, yang bukan menambah. bukan alay, bukan. Daripada kayak maling kundang kan? Oh bahaya itu malah. Kenapa melempar? Ya kan dia maling kundang nggak mengaku ibunya kan? Ya. Nah kalau nangis gara-gara pengen disuapi kan berarti karena tresno kan? Iya, Nah gitu tresno. loh. Ya, santri itu emang kayak gitu ya. Bahkan mungkin nggak cuma Mbak Fitri, santri yang lain kalau lagi sambangan mungkin ada yang disuapi ya. Iya mungkin ya. Ada apa enggak tuh? Kalau saya nggak pernah menemukan. Kalau mohon maaf ya ini di Cebokin ada nggak sih? Kayaknya Enggak lah kan udah Nggak tahu. besar. Masa masih ada Ya yang di siapa tahu gitu. nggak gimana ceritanya anak umur 13 tahun masih dicebokin. Mungkin ada. Hah? Mungkin ada. Mungkin Di mana? ada. Siapa namanya?
Yuk kita undang di podcast. Katanya Datut. Masa hostnya masih dicebokin nggak mungkin? Enggak. Mohon maaf. Jadi umur 13 tahun masa sih kita masih nemu Saya umur santriwati 15 yang tahun loh. 15 ya? 2 tahun lagi bikin KTP ya? Widih. Wes, 2 tahun lagi udah jari biru. Apa itu? Nyoblos itu loh. Nyoblos. Tak kira jadi Krishna. Jadi Krisna kan di sini. sepadan. Krisna kan di sini juga. Biru juga. Yang sebadan itu. Sebadan. Wah itu Krisna. manusia Iya, itu itu. di perempatan-perempatan ya. Avatar dah. Iya, Avatar Avatar. biru ya? Enggak, Hijau. Biru nggak sih? Biru. Avatar biru. Tapi kita di pondok ini kan jarang lihat avatar-avatar kayak itu jarang. Iya. Makanya agak aneh. Beneran. Superhero masih ada. Siapa? Siapa ya? Saya enggak sih. Lala kan Beda, superhero tuh menyelamatkan apa aja? Kalau setahu saya tuh superhero tuh bisa menyelamatkan. Ulo gak sih? Ini tahu nih Cak Pandi arahnya kemana ini tahu nih. Enggak. Superhero segini kabar muda. Ya kan? Ya bener banget. Ah. Oke, jadi kalau di pondok itu salah satu superhero di sini adalah Cak Pandi. Ya, ini adalah superhero. Ya enggak lah itu penonton itu hoax. Jadi mereka tuh mempermalukan Cak Pandi. Enggak ya bener superhero di sini ada Cak Pandi ini. Yang ya Allah, yang berjasa banget menangkap Berjasa banget. ular ya. Ya. Ya menangkap seekor Tapi ular. sebelum itu kita di pondok disclaimer dulu ya bagi teman-teman yang nonton, semua yang nonton Posan ya, apalagi ini Posan perdana, syuting perdana ya kita ya. Masih baru pertama kali. Oke, untuk teman-teman yang mau mondok, silahkan mondok dimanapun dan silahkan tentukan pondok mana yang sesuai dengan yang teman-teman pengen ya. Misalkan mau tahfidz ya, cari pondok yang tahfidz yang sekiranya dengan ustadznya, dengan lingkungannya cocok seperti itu. Kita lah sambil promosi pondok lah ya, nggak cuma pondok kita. Ya. Jadi mondok itu seru lah. Mau dimanapun yang penting ayo kita diusahakan mondok. Meskipun pondok itu tidak Nggak wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala Kulli muslimin wa muslimatin. Thalabul ilmi walau bisin. Kejalan ilmu walau sampai ke negeri Cina. Oke, itu wajib. Jadi teman-teman yang belum mondok kita semangati lah biar bisa mondok ya. Ya. Pondok itu seru. Seru, kita doakan lah. Kita doa. Enggak, jangan takut mondok tuh mahal apa udah datang aja ke kiai. Kalau nggak punya duit udah pasti mondok tuh. Ya. Pasti mondok. Oke, balik lagi tadi kemana tuh? Ke superhero. Superhero. Wah itu Kan kalau di pondok sini kan katanya ada apa namanya alarm Apa? kebakaran toh. Iya. Iya. Jadi tuh di sini mungkin ada apa namanya pemadam kebakaran yang suka menangkap ular itu. Oh iya, yang kerbau masuk pohon apa? Bukan gitu. Kerbau masuk. ngomong apa sih, Fit? Oh, Gerbang apa? Ini gerbang apa? Kita bahas apa sih? Kerbau. Oh, kerbau. Iya, yang ini belum kerbau. Nah, masuk. Parit. Ular terlepas, ikan dalam rumah. Oh, itu Cak Pandi lagi nggak nonton, lagi tidur itu. Oh iya. Yang episode itu. Masa nggak lihat tuh penipin? Nanti. Lihat Upin Ipin pas waktu lagi sama Kak Ros. Kak Ros. Kak Ros apa Kak Ros? Opa. Oke, jadi superhero-nya nangkap apa tadi Mbak Bit? Ular. Nangkep ular. Ceng. Tapi ularnya ini namanya bukan ular. Namanya bukan ular. Ular itu apa ya? Sejenis hewan yang melolor. Ini kalau di sini namanya bukan ular. Ular. Bukan ular. Bukan ular. Tapi kita kasih nama ularnya. Jangan namanya Uwa, Bi. Apa itu? Kita sebut baru-baru. Apa namanya, apa? 1, 2. Apa itu? Ular Sidi. Jadi ular Sidi itu sejarahnya loh. Mohon maaf sebelumnya. Kalau dia nggak tahu ular Sidi itu apa, bisa diceritain lah. Itu spesies baru kayaknya. Enggak baru. Loh, terus kok ada kan biasanya ular itu ada nama ini kan latinnya di Google itu kan. Kalau ular weling, welang itu apa gitu. Ya. Ini ular apa tapi? Spesies baru itu Iya, emang. karena Ular ada. Sidi. Iya, karena ada. Kan ular itu kan biasanya panjang gitu ya. Itu enggak. Ada kameranya gitu. Itu sampai kamera. Ada kameranya. Itu semacam apa itu namanya segitiga. Ya, tapi itu mohon maaf, bukan kita mempermalukan ada gimana enggak ya. Enggak Jadi emang selalu ada aja cerita itu karena memang pondok kita kan mewah ya, mepet sawah. Mewah. Bukan mewah yang apa dari emas gitu bukan, mepet sawah. Jadi pondok kita Mepet tuh sawah. dikelilingi sama sawah. Betul sekali. Banget itu. Tetangganya padi-padi. Padi. Padi. Itu memang di jemuran tuh ada aja entah 2 bulan sekali, 3 bulan sekali itu memang ada aja kasus ular masuk ya. Iya. Ular masuk tapi nggak tiap ularnya hari nggak lah. bahaya. Ya ular tikus, nggak yang berbisa bukan.
itu masuk waktu itu ya. Waktu itu masuk. Ya, masuk ke sampai ke jemuran. jemuran. Jadi bukan masuk di lantai gitu bukan. Di jemuran. Ya, Cak Pandi waktu itu belum tahu. Jadi taunya itu dikontak lewat HT. Lewat HT. Jadi ularnya ini ke kawatnya jemuran itu enggak sih? Iya. Ya, di kawat tuh naik. ularnya menek. Ya, naik ke jemuran. Ya, naik ke jemuran. Jadi ke tali ya kawat itu jemuran itu. Dan kebetulan sekali. Namanya jemuran itu pasti ada. Iya, pasti ada. Tapi disclaimer dulu. Nanti Cak Pandi nih yang viral ini. Itu disclaimer dulu. Jadi sebelum ke belakang, jadi kita disclaimer karena ini Pondok Putri. Sekalipun siapapun ya yang cowok lah istilahnya ya, mau Cak Pandi sendiri, itu nggak boleh dengan sembarangan masuk ke belakang ya. Iya, benar. Jadi memang betul sebelum Cak Pandi itu pakai bawa tongkat untuk nangkep ular itu udah kontak DHT. Tolong dong yang di belakang siapapun yang di kamar mandi itu minggir dulu. Ya. Istilahnya gitulah. Itu disclaimer loh ya. Oh nanti kalau nggak dipotong jadi viral nih. Tapi saya nggak minggir itu. Iya nggak minggir. Ada yang nonton. Masih ada yang nonton. Banyak yang nonton tuh. Banyak Iya. yang nonton. Susah emang dibilangin anak itu. Tapi kalau ularnya udah jatuh, lari semua itu. Wah. Namanya juga takut. Jadi ceritanya Cak Pandi bawa tongkat, ya kan? Ya, tongkat itu loh yang punya pemadam kebakaran yang capit buat ular. Oh iya. Nah, itu kan memang Cak Pandi punya ya. Di pondok itu punya emang beli. Kenapa sih harus beli? Ya jaga-jaga kalau ada ular kayak gitu. Emang itu kejadiannya Udah sering. udah sering. Sering dulu itu ada beberapa kali ular tapi ular tikus ya. Oh iya. Itu paling sering kasusnya di jemuran sih. Di jemuran. Lewat belakang gitu tuh. Lewat belakang tuh ada lubang kecil udah ditutup sebenarnya. Cuma yang namanya kita mewah ya. Oh, iya. Saking Itu. mewahnya, saking mewahnya. Iya, kita nggak bisa menolak alam tuh nggak bisa. Iya. Nggak bisa karena kita berdampingan kan. Oke, balik lagi tadi bawa tongkat tuh. Iya. Bawa tongkat ke belakang kan tuh. Ada anak-anak termasuk Datu tuh ada di situ. Mbak Datu tuh ada. Jadi singkat cerita Saya penonton nih. nonton ada berapa orang tuh Cak Pandi nggak terlalu ngeh lah. Istilahnya ada yang beberapa anak di situ terus karena ularnya itu kan ngelilit nih. Di jemurannya itu. Di jemuran Ya. dan jemurannya itu bukan hanya kawat kosong gitu enggak. Jadi Namanya jemuran pasti. ya mungkin penonton udah bayangin ya di mohon maaf di kawatnya itu ya full jemuran lah. Iya. Apalagi jemurannya itu yang pas dililit ular itu nggak pakai hanger. Oh. Gitu ya. ceritanya. Ya mau nggak mau Cak Pandi ya harus lihat dong karena kan ya namanya ular nangkep ular kan nggak sembarang orang tuh. Iya. Oke, terus pakai nih jepit. Nah, waktu mau jepit tuh sebelum cerita jepit ularnya, anak-anak itu cerita nonton tuh dari balik. Seru ya. Seru soalnya di jemuran terus Cak Pandi lagi jepit kayak di TV-TV tuh yang gitu kan. Emang ada di TV. Di TV kan kalau mau nangkep ular sama ular Pancing. iya itu kan ini dulu show dulu lah nggak langsung tiba-tiba cek sudah kan Enggak ya. nggak seru kan tuh jadi nangkep tuh drama dulu setelah ketangkep cek kena nih nah kepalanya nyangkut Oh, Di mana tuh? mohon maaf mohon Nyangkut di mana maaf tuh? nyangkut mungkin penonton udah bisa Ya. bayangin nyangkut di mana. ya nyangkut intinya ada penampakan di ular. sebenarnya kasihan juga ularnya ini Mungkin. ya karena harus nyangkut dengan Oh, barang pusaka. barang pusaka miliknya anak-anak. Ya, mohon maaf. Kepegang kan nih ular nih ke dijapitnya itu. Tapi kan nggak mungkin mau tak lepas di sungai dengan kondisi ya bareng dengan itulah, bareng dengan barang itu. pusaka tadi. Akhirnya tak lepas dulu nih. Nah, posisi mau tak lepas tuh ada beberapa anak termasuk Mbak Datu tuh ada di lorong ya, di lorong tuh ada. Jadi ular itu tak lepas dulu. Tak lepas kan biar ya inilah biar yang ketangkep tuh bener-bener ularnya doang. Ya, bukan katutan apa. Enggak katutan itu. Jadi tak lepas set ular ini kan lari nih. Di bawah tuh. Wah, anak-anak wah itu. Ya tak kira tuh siapa Heboh. itu sengaja gitu ngelepasin lari. Ya emang sengaja tapi kan Dengan ada tujuannya. iya ada tujuannya. Tapi akhirnya ketangkep juga. Jadi ularnya itu ular apa ya bahasanya? Mungkin yang ahli ular bisa. Jadi ular ini ular yang nggak berbisa sih. Ular makanannya tikus mungkin. Itu kalau nggak salah memang dia kalau terancam tuh ngeluarin bau kayak kentut. Ya bau memang nggak enak. Jadi ularnya itu. Kayak kentutmu gak sih? Jadi Pernah emang kayak cium gitu. ya?
Enggak. Dan alhamdulillah kita jarang sekali bunuh ular di pondok itu. Ya, selalu Pernah satu kejadian ular itu loh, ular weling apa welang ya dulu itu, yang lorek-lorek putih hitam. Iya. Tuh ngelingker kan di jalan pondok, itu kita masukin di toples. Dan itu enggak kita bunuh, kita rilis di tempat yang aman, bukan di padat pemukiman. Jadi kita lepas di sungai, yang sungainya itu di tengah-tengah inilah hutan agak jauh gitu intinya. Dulu masih ingat. Karena kan kita makhluk hidup kan juga butuh hidup juga. Betul. Kecuali kalau yang datang ke pondok itu macam dinosaurus itu ya. Oh ya. Kita yang Mungkin Terancam. kita yang terancam. Nggak mungkin kita yang harus pakai japitan. Nggak mungkin. nggak mungkin itu. Mungkin. Ya itu gokil banget. Ini karena dari tadi kita udah dominan tanyanya ketua pondok ya. Iya, benar sekali. Oke. Ya, karena kita udah dari tadi nanya ketua pondok, sekarang kita nanya lagi lah ke lurah pondok. Lurah pondok. Siapa emang lurah pondok ya? Siapa ya? Kayaknya di depan kita aja. Tapi kalau lurah pondok itu dominan tuh untuk kadang tuh melatih kedisiplinan santri gitu ya. Sebenarnya biasa sih. Bagi kita di Darussalam kan disiplin itu biasa. Ya, karena tiap hari. Iya. Oh iya, Tiap hari terbiasa. Jadi kalau Cak Pandi ngomong di posan ngomong biasa ya memang biasa karena tiap hari dilakukan. Jadi kita ngelakuin disiplin nggak cuma besok ada acara terus tiba-tiba kita berubah Power Ranger gitu kan enggak. Jadi disiplinnya itu Udah setiap waktu. Sehari-hari, makanan sehari-hari. Jadi makanan sehari-hari kita bukan nasi. Terus Disiplin. bisa buat kenyang. Bisa. Gimana caranya tuh? Bisa, tapi mati kaku kan disiplin. Ya, nggak makan nasi. Iya. Jadi gimana sih Cak Pandi kok bisa ngelatih santri itu buat disiplin? Kan biasanya di pondok kan nggak, ya ada sih pondok yang buat disiplin banget gitu. Terus apa manfaatnya santri disiplin sama santri ngaji gitu, apa manfaatnya? Manfaatnya santri disiplin tuh satu aja sih, nggak usah banyak A B C D F G. Satu aja sih. Apa itu? Mengurangi tolol. Delaham. Itu aja sih. Bukan menghilangkan ya. Kalau menghilangkan susah sih karena kita tujuannya tolabul ilmi sampai minal mahdilal apa? Dilalah. Ya itu dari lahir sampai meninggal memang ya kita OTW terus untuk pinter kan. Kalau meninggalkan tolol susah sih. Mengurangi ketololan. Nah iya, karena ketololan ini salah satunya kalau nggak dikurangi dengan cara disiplin itu nanti orang jadi terbiasa molor, nggak satset, apa-apa itu betul. serba dadak. Ya benar banget sih kalau itu. Karena Betul. apa itu namanya? Memang pondok itu seharusnya tuh juga dilatih disiplin, karena kalau pondok nggak dilatih disiplin itu jadinya gimana sih, Cak? Ya kayak sapi hompong ngoh gitu. Jadi nanti ngajinya jadi Ngoh tuh gini, bukan hanya santri baru tok ya. Santri itu kalau nggak terbiasa disiplin tuh misalkan ngaji jam 7 nih ya, jam 7 lebih 5 menit baru datang. Gurunya dulu yang datang atau Molor kita ada gitu. ya molor, nggak cuma molor sih, ada acara apa gitu misalkan. Disuruh jadi panitia. Itu kalau nggak terbiasa disiplin, nggak terbiasa kita latih di lapangan ya. Itu yang ngoh itu gini. Mohon maaf. Itu biasa kayak gitu. Jadi cuma bengong aja. Minta tolong. Cuma gitu. Itu betul itu. jadi itu ya. Ya. Jadi itu tujuannya disiplin itu ya itu tadi. Ya karena ijazah itu kan menandakan bahwa kita pernah sekolah, bukan pernah mikir. Oh. Itu benar. Bahwa kalian nanti sekolah dapat ijazah ya. Tetapi kan ijazah ini hanya sebagai tanda lah bahwa kalian pernah sekolah kan. Iya, benar banget. Tapi kalau kita di lapangan, bukan pas sekolah, bukan pas ngaji, kita terjun ke masyarakat ya. Yang dinilai itu kan bukan dari raportnya berapa, ranking berapa, bukan kan. Bukan kita bisa ngaji apa enggak, tapi kan dinilai itu kita skill ya. Skill itu kemampuan di lapangan kita gimana, satset enggak? Oh iya. Gitu. Jadi butuh diimbangi juga ya, Betul. disiplin sama ngajinya, sama belajarnya. Betul. Ya itu harus diklebkan ya. Kalau nggak diklebkan ya klip. Basah dong diklub kan. Kok basah? Iku itu di itu. Kan air minum klub. Ya betul diklubkan, di match bahasanya match. Sampai kita di pondok itu loh ya. Setiap hari kita pegang hati. Ya, setiap Kecuali hari. di sekolah. Tuh tiap minggu kita punya ini ya, ketua pondok punya
korlap ya kita. Iya. Korlap. Setiap minggu tuh rolling. ganti. Iya, Ya, setiap rolling. 1 minggu sekali itu rolling. PPKK lah namanya. PPKK itu apa, Bu Kuta? Pusat Pengendali Komunikasi Iya. Korlap. Ya, Lupa, disingkat Masya PPKK. Allah. Tugasnya ngapain? Tugasnya itu setiap hari 24 jam. Dengan Cak Pandi Lurah Pondok. Jadi misal nih jam 1 malam ada anak yang mohon maaf tiba-tiba misalkan gitu. Misal loh ya, amit-amit jabang bayi jangan sampai terjadi. Jangan sampai. Misalkan ada kayak gitu, itu kita di HT itu udah langsung 85 itu langsung ya sat. Enggak yang gitu enggak. Ya. Jadi emang bener-bener wong kita jalan pagi aja sampai perempatan itu bawa hati gitu. Iya. Karena mungkin kita juga mikir musibah itu nggak ada di kalender. Betul, betul musibah nggak ada di sekali. kalender. Iya. Tapi kalau hadiah kok nggak gitu ya konsepnya? Kalau musibah emang nggak ada di kalender ya? Tapi kalau hadiah. Hadiah. Iya itu sih. Karena kalau musibah kan itu kadang tuh udah diatur juga sama Allah gitu. Iya. Iya. Tapi kita juga bisa mencegah. Cara salah satunya juga dengan disiplin. Iya. Jadi caranya disiplin di pondok ini salah satunya dengan menggunakan HT. Salah satu, tapi itu cuma alat ya hati. Jangan fokus ke hatinya sih. Yang paling utama itu kita ini siapa? Penting nggak? Ya manusia. Yang kayaknya salah ngomong ya. Kita ini siapa? Manusia ya betul juga. Iya, lanjut. Lanjut. Itu maksudnya kita ini siapa kayak gini loh. Kita ini orang penting nggak di misalkan kita ngomong pondok ya. Kita ini orang penting nggak? Misalkan Cak Pandi Lurah Pondok kan lumayan penting. Terus Mbak Fitri nih misalkan ketua pondok kan lumayan penting. Kalau mau merubah suatu lembaga, kalau dalam hal ini kita ngomong pondok, mau merubah lah atau mengajari kedisiplinan di pondok ya. Ketua pondok, lurah pondok, orang-orang penting ini ya harus berubah dulu. Jangan bikin aturan kalau yang membuat aturan sendiri itu enggak. Misalkan kita ngomong disiplin, yang membuat aturan enggak disiplin, ya pasti nanti bawahan-bawahan itu enggak akan disiplin. Iya. Oh, malah yang membuat aturan yang ngelanggar. Betul. Kasusnya Jadi kayak kita gitu tuh lah. kalau mau ngingetin orang kita juga harus menyontohkannya Iya. juga. Betul. Harus sadar diri. Betul. Misalkan kita ngingetin nih, woi jangan makan banyak-banyak tapi kita sambil makan buahnya. Kayak Iya. gitu kan. Porsi ya, kuli. ya lucu kan. Iya. Itu aja sih intinya. Jadi kalau kalau kita mau ngerubah orang lain, rubahlah diri kita dulu. Ya, benar. Betul sekali itu. Baru kita rubah orang lain. Kita nggak bisa ngerubah dunia. Iya kan kita nggak bisa ngerubah dunia. Dunia kan tetap mundur. Iya. Mau dirubah apa segitiga, segi Nggak empat. bisa kan? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa menyalahi kodrat. Iya. Yang bisa kita rubah adalah diri Ya. kita sendiri, dan kalau kita udah ngerubah diri kita sendiri baru kita rubah orang lain agar Betul. agar semuanya juga bisa berubah menjadi lebih baik. Ya, lagi. betul. Bener banget. Oke, jadi ini tadi dari Cak Pandi udah menjelaskan tentang kedisiplinan di pondok dan kita jadi termotivasi karena di posan ini tuh nggak cuma seru-seruan doang, tapi juga ada Edukasi lah. edukasinya. Ya, edukasi. Ya, jadi juga ada edukasinya. Jadi karena apa lagi nih mau dibahas? Penutup lah ya ini. Kayaknya kita posannya udah hampir 40 menit lebih ya. Iya. Ini untuk posan pertama biar berkesan ya posan kita. Ya. Tadi kita seru-seruan udah ya, gokil-gokilan sudah. Meskipun nggak semua ya, nggak semua karena waktunya nggak cukup. Terus edukasi dikit-dikit sudah. Yang terakhir gini, kita nih ternyata bisa membuktikan bahwa santriwati, karena kita khusus Pondok Putri ya, bahwa santriwati itu semakin ditekan, semakin dikasih banyak cobaan, itu semakin kita tuh prestasinya menanjak. Itu harus. Lah buktinya kan semester 2 kemarin hampir semua ya mayoritas santri pondok di kita itu prestasinya di sekolah meningkat semua. Ya, betul sekali. Dari tuh. yang 16 jadi 3 jadi 2. Itu benar itu. Padahal itu pulang full day school ya sekolahnya. Ya, full day pulang jam school. 4. Pulang jam 4. Pulang jam 4 tuh masih istirahat, jam 5 harus hafalan tuh ya. Hafalan, jeda sholat maghrib harus ngaji lagi sampai setengah 8. Ya, benar. Setengah 8 kadang yang belum makan harus makan. Terus nanti jam 8 tahfidz tuh ya yang tahfidz. Ya, tahfidz. Habis itu terus belajar malam. Belajar malam tuh kalau PR-nya lebih dari 2 mapel bisa sampai jam 11 loh. Apalagi kalau PR-nya itu PPT. Ya PPT harus ini pakai laptop atau komputer itu kadang-kadang sampai jam tengah 11 jam 11 dan itu tidak sama sekali mematahkan semangat santri meskipun capek.
Karena kita Sabtu Minggu tuh ada hiburan. Ya, Di ada. pondok gitu Nah, loh. juga kegiatan selain yang disebutkan Cak Pandi tadi itu sebenarnya di sela-sela kita juga terhibur atas ya Malam minggu juga masih ada nonton video bersama sama Ya, teman-teman nonton santri. film lah lebih. Nonton film tuh ada ya? nonton film. Ada. Jadi nonton Hadroh film. juga Hadroh. ada. Hadroh ada ya? Kalau hadroh itu apa? Kenapa alasannya kita nggak pakai mic hadroh? Kenapa? Ya karena Mega terus gini. Enggak. Kalau mic hadroh kan menabuh. Kalau kita kan ngomong. Ngomong. Iya. Ya itu. Betul. Hadroh buat Itu paham tuh. Ya, paham lah. Paham. Kenapa kita podcast itu nggak pakai mic hadroh aja? Iya, karena Mega terus untuk menabuh. Iya menabuh. betul, untuk menabuh. Kita kan ngomong, Iya, kan nggak kan nggak gitu. Itu alasannya sih. Di ngomong nanti. Iya, jadi kalau ada orang tanya kenapa kok mic-nya itu harus pakai mic baru lagi, ya kita nggak hadroan, Iya, kita ngomong. kita ngomong. Kita harus bedain mana ngomong mana menabuh. Ya, jadi enak lah. Pokoknya mondok itu intinya seru ya. Ya Seru. Ini seru. Mungkin itu yang bisa Cak Pandi sampaikan sebagai lurah pondok. Nggak perlu ada pertanyaan lagi kayaknya cukup. Itu mewakili lurah pondok karena lurah pondok itu nggak usah viral. Lurah pondok itu ada di belakang layar sebenarnya. Jadi nanti mungkin nggak di belakang sini juga. Di belakang layar. Kayaknya nanti ini Mbak Datut kamu sebagai host bisa undang lah. Nanti teman-teman mungkin bisa ini ya. Kasih di kolom komentar, terutama request betul. Ya, request. Bisa request. Nanti next syuting kita bintang tamunya siapa? Bisa mungkin dari pondok dulu, bisa anak-anak pondok, mungkin yang anak-anak gokil-gokil tuh, Iya. atau yang punya prestasi. Mungkin sampai juga anak yang diman bisa diundang. Bisa anak yang sangat Gokil sih itu, pendiam sekali tapi kalau bahasa Jawanya itu meneng-meneng glundem. Meneng-meneng glundem. Jadi iya. kelihatannya diem, ternyata suhu. Wah, itu bisa tuh nanti diundang ke posan ya. Iya. Kalau gini kata-katanya tuh gini. Kukira cupu ternyata suhu. Cuak. Wah, Swidi. Kukira cupu, ternyata iya. Itu enggak ya, beda lagi. Enggak, itu beda lagi. Itu. Oke, itu terima kasih Mbak Datut. Saya telah diundang di Posan. Ya. Semoga teman-teman yang menonton juga menjadikan Posan ini diambillah hikmah-hikmah manfaatnya. Selain ada guyon, ada edukatif, terus memotivasi buat yang nonton. Nanti semangatlah mondok dimanapun. Pondok Gitu. itu seru banget. Seru enggak ada gudik, enggak ada enggak. Enggak ada. kita. Di sini enggak ada, di sini. Enggak ada. Kalaupun ada itu langsung disikat habis kita beli obat. Langsung disikat. Hari itu juga. Hari itu juga. Beneran tuh, kita enggak bohong. Ya karena apa itu namanya? Ya kalau kayak gudik-gudik itu tergantung diri kita sendiri loh kadang itu. Ya, Iya. baliknya. Kita bisa jaga kebersihan kita. Bukan diri dari sendiri. pondoknya. Ya, bukan Iya. dari pondoknya. Dari itu anaknya. Awalnya itu. Jadi anaknya itu mandi apa enggak gitu. Ya, kalau enggak mandi mungkin di next ini aja lah, di next Posan ya. Ya, di restoran. Ya, nanti hostnya akan mengundang Mbak Datut pastinya punya bintang tamu yang surprise ya. Ya, surprise. Ya, pastinya nanti Istimewa. ya, pastinya Cak Pandi nanti nggak di Posan selanjutnya gantian lah sama teman-teman yang lain biar yang lain jadi bintang tamu. Ya benar. Ya, Gitu. ya. Nanti bahkan bisa ini Mbak Datut wali santri kapan gitu mungkin satu perwakilan kapan bisa jadi bintang tamu. Jadi saya ngomong bapak-bapak gitu. Bisa Mbak Sambil Datut ngopi ngomong gitu sama bisa. bapaknya sendiri. Bapaknya sendiri. Jadi Gak apa-apa nanti tak undang. Iya, nanti Kenapa, Bapak? judulnya bukan Posan. Ngopi Nggak bareng. jadi. Bukan. Yang kayak channel yang di guyon-guyon yang di Kediri itu loh. Enggak tahu. Ya kan kalau Datut ngobrol nih sama misalkan sama ayahnya. Iya. Judulnya bukan Posan. Terus Apa tuh? Apa? Kita berpikir-pikir nih di sini nih. Woko channel. Mohon maaf. Ya ini karena nama ayah beliau memang Pak Woko. Ini nggak ada maksud gimana-gimana enggak loh ya. Enggak. Jadi memang kita murni Posan ini untuk inilah apa ya seru-seruan aja, ngasih edukatif aja. gitu. Enggak ada maksud untuk merendahkan dan lain-lain. Gitu Mbak Datut, mungkin bisa diakhiri dari host. Oke, karena semuanya udah ditanya dan semuanya sudah diapain tadi? Diapain? Ya ditanya. Udah. Jadi karena kita tadi udah bahas banyak tadi tentang kedisiplinan, tentang keseruan di pondok dan masih banyak lagi karena gak mungkin lah kita bahas semuanya yang ada di pondok. Ya mending kalian ngerasain aja mondok. Ya benar. Ya, kan? betul Ya, sekali. banget. Ya sebelum saya tutup saya ingin memberikan sebuah kata-kata mutiara. Apa tuh? Apa ini? Nah, wajahnya di show dong ke kamera.
Mbak Fitri mungkin bisa agak mundur dikit aja. Oke, ini hostnya mau bikin kata-kata ini. Apa tuh? Bintang tamu suruh mundur. Gini kan. Hari gini nggak mondok, mana main cuak. Kok ngomong sama diri sendiri? Enggak, mau sama yang lain. Oh iya. Coba lagi lah. Lagi. Host itu nggak boleh malu. Pede. Hari gini nggak mondok, mana main cuak. Oke, kita akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang yuk. Sarang yuk.